berat banget. Ibu-ibu yang cantik luar biasa. Shalom. Selamat pagi ibu semuanya. Luar biasa, puji nama Tuhan. Kami buat semuanya luar biasa. Kita akan mulai sama-sama ibadah kita pagi hari ini. Mari bersama-sama ibu-ibu yang luar biasa kita akan mulai. Saya dan Bu Linda akan berdoa. Saya kita bangkit berdiri mari bersama. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur di pagi hari ini Tuhan. Engkau begitu baik, sangat baik, teramat baik Bapa di dalam kehidupan kami. Kami boleh rasakan penyertaan, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang Tuhan perjalanan kami Tuhan, dari tempat kami masing-masing ya Bapa, kami boleh ada Tuhan di tempat ini, di The Spring Living Water ya Bapa, di mana kami seluruh Tuhan Yesus kaum wanita, Tuhan Yesus wanita-wanitanya Allah yang tergabung di dalam Victorious Woman GBI Victorious Family Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebersamaan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu dan kesempatan kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh dalam keadaan sehat, tidak kekurangan satu apapun Tuhan. Kami diikat oleh kasih-Mu ya Bapa. Satu tujuan kami mau bersehati, kami mau bersatu, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lebih kami mau diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga boleh mau bersuka cita Tuhan melalui wadah Victorious Woman yang ada, melalui pengembangan Senior Pastor Abraham Konrad Supit. Tuhan terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan acara yang akan kami lakukan pada hari ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai dengan kesudahannya, Allah Roh Kudus Engkau yang memimpin kami ya Bapa. Pengurapan Tuhan turun atas setiap kami pribadi lepas pribadi, khususnya hamba-Mu yang melayani kami Tuhan. Baik itu Eda sebagai worship leader ya Bapa, bahkan Yoga sebagai pemain musik. Tuhan urapi hamba-hamba-Mu ini Tuhan, untuk Tuhan membawa kami masuk di dalam hadirat Tuhan. Kami Tuhan Yesus dilawat oleh hadirat Tuhan, dan kami berglori memuji dan memuliakan Engkau. Juga Tuhan Pastor Monik yang akan memimpin kami lewat kebenaran firman Tuhan, maupun acara talkshow nanti ya Bapa. Bapa, biarlah melalui hamba-Mu ini kami semua Victorious Woman diberkati oleh Tuhan, sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami membawa sorak-sorai sukacita dan kemenangan yang sudah kami terima Tuhan pada hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga seluruh panitia yang sudah Tuhan Yesus bekerja dengan baik Tuhan. Dan juga kami berdoa khususnya buat Pastor Hadi dan Pastor Lydia yang sudah Tuhan membuka tempat ini untuk kami boleh Tuhan Yesus bersuka cita mengadakan acara pada hari ini. Biarlah berkat Tuhan turun atas kehidupan mereka ya Bapa. Pakai tempat ini menjadi rumah doa, rumah berkat bagi setiap orang yang datang ke tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Yesus. Para pasukan malaikat-Mu membentengi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mau buka acara pada pagi hari ini di dalam nama
Silakan duduk, silakan duduk. Puji Tuhan, kita semua bersyukur bahwa Tuhan menyertai kita tiba di tempat ini dengan selamat. Maka semua sehat ya. Amin. Amin. Semua semangat ya. Amin. Sebelum kita masuk dalam ibadah, saya pengen supaya bukan asah fisik lagi, asah otak dulu ya. Asah otak. Semua minta kan, semua pernah masuk SD ya. Kali-kali masih bisa dong. Ya, sekarang kali-kali 4. Hafal semua ya. Nanti kalau 1, 2, 3, kalau kelipatan 4 harus dor. Ya, kalau yang bisa kelipatan 4 harus dor. Kalau tidak dor berarti matematikanya gagal gitu. Ya, jadi misalnya semua 1, 2, 3, Bu Nori dor. 5, 6, 7 dor. 8 ya. Pokoknya kelipatan 4. Jadi iya, tidak boleh sebut angka ya. Jadi kalau tolong semua koreksi juga. Kalau misalnya ada yang kelupaan sudah agak sudah double digit bagi 4. Pokoknya bilangan yang bisa dibagi 4 harus dor. Ya, oke. Kita mulai ya. Ya, mulai dari Bu Nori. 1, 2, nanti kita baru begini ya. Bu Nori kita 1. Ya. 1, 2, 3, dor. Ya. 1. Ya, terus 5, 6, 7, dor. Ya. 9, 10, 11. Hati-hati loh, nanti demensia. Ya, hati-hati harus konsen. Jadi temannya kamu sudah hitung berapa ini? Saya nomor berapa? Kita kena biura. Ya, harus konsen. Ini konsentrasi ya, konsentrasi. Mulai kita. Dan ibu itu kalau daun itu berdiri ya. Daun. Berdiri. Berdiri tapi berdiri. Daun. Tadi mau berapa tadi? 13, 14.
Lagi belakang. Lima dua, tadi ya. Oke, Lola. Oke. Oke. Jadi semuanya ibu-ibu, kita ini sudah mulai usia lansia. Ingat ya, dapat kartu apa? Naik kereta gratis. Sekarang ya, daftar aja, daftar. Jadi 60 sudah bisa daftar untuk naik kereta gratis ya, boleh daftar. Naik Nur kayaknya sudah ini ya, Nur. Wah, tapi enak kan? Yang saya tahu Ibu Kumala Sari. Ibu Kumala mana Ibu Kumala? Berdiri Ibu Kumala. Ibu Kumala berdiri. Nah, Ibu Kumala. Ibu Kumala 70 berapa? Saya sangat salut. Beliau masih naik busway sendiri. Dan mandiri ya, sudah sukses, tapi dia nggak bergantung sama anak. Dia sendiri mau kemana bebas ya. Saya sering ketemu dia di pasar baru. Luar biasa itu. Iya. Itu kita punya keinginan semua bahwa kita nggak bergantung sama anak. Jalan sendiri aja. Yang penting punya happy dikit ya. Ada seorang dari anak ya kita pakai sendiri lah. Jangan ayo antarin, nggak usah. Kita sendiri aja berusaha juga jaga kesehatan. Dia tahu kan, olahraga sendiri. Terus tadi ada yang nanya, setiap hari kumpul garamnya seberapa banyak? Nggak usah itu garam, pokoknya air garam. Habis gosok gigi langsung diumur air garam. Itu bagus baik buat gigi. Karena orang tua pasti kekurangan kalsium, giginya dikit-dikit goyang, copot sendiri. Ya, dan kita butuh gigi untuk menggigit. Ya, iya, jangan gigit suaminya. Ya, oke, saya serahkan kepada Angel. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Oke, luar biasa. Itu udah berapa berarti ya? Sekarang saatnya kita mau yel-yel. Kita punya yel-yel ya Bu ya. Oke, kata-katanya ini. Wanita-wanita kuat itu kita, jiwa-jiwa yang sehat itu kita. Itu aja kata-katanya, oke? Gini, yel-yel. Wanita-wanita kuat itu kita, jiwa-jiwa yang sehat itu kita. Wanita-wanita kuat itu kita, jiwa-jiwa yang sehat itu kita. Wanita-wanita kuat itu
sama-sama kita naikkan pujian ini. Mari kayo ke Saya. Oke, sebentar ya Bu.
kita bagi-bagi ya Bu. Kita tenangin diri dulu ya Bu. Itu memang kos-kosan ya, sama. Siapa menyembah Tuhan? Siapa segala hadirat Tuhan?
dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Pada saat kita berdoa bersama-sama, Tuhan mengingatkan kemurahan-Nya begitu besar atas hidup kita. Dan Tuhan menaruh keluarga-keluarga dalam doa yang waktu kita sama-sama panjatkan kepada Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengar firman Tuhan, di mana saudara berada, saudara bisa duduk, saudara bisa berdiri, tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Bawa keluarga-keluargamu di dalam doa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saudara yang mengalami pergumulan di dalam keluarga, bawa kepada Tuhan. Apa yang saudara rindukan terjadi di dalam keluarga? Pemulihan, kesembuhan, kasih yang tadinya dingin, saudara mau minta kasih, Bapa lagi mengalir. Minta kepada Tuhan. Minta. Bawa suami-suamimu, bawa anak-anakmu, bawa keluarga besarmu, bawa orang tuamu, mertuamu, bawa di dalam doa. Rencana-rencanamu bagi keluarga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat anugerah-Mu besar. Oh Engkau ada di tempat ini. Bahkan saat ini pun Tuhan, Engkau sedang berbicara kepada setiap kami. Engkau sedang melawat setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Engkau sangat mengasihi setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Tuhan melihat Engkau dan keluarga-Mu sangat berharga. Jangan pernah menyerah. Engkau begitu mulia. Karena itu aku mati di kayu salib bagimu. Bahkan aku yang berfirman, engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Sister Angel, sekali lagi kita terima. Kami merasakan kasih-Mu. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau sangat baik. Engkau teramat baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami boleh bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Kami boleh menerima kasih-Mu, saling membagi kasih dan sukacita. Kami percaya Tuhan di dalam waktu yang singkat ini, bahkan setiap acara-acara yang ada Tuhan, Engkau memberkati berlimpah-limpah. Biarlah setiap kami para wanita-Mu tetap bersuka cita, tetap ya Tuhan berkarya bagi kemuliaan. Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Urapi setiap kami tanpa terkecuali ya Bapa, dan urapi hamba-Mu ya Tuhan yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang penuh kuasa itu menjamah, jatuh di tanah hati kami yang sudah excited for the word of God. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Yesus
Kita semua berdoa sama-sama, katakan amin. Kemuliaan pada Tuhan, haleluya. God is good and all the time. Saudara, lihat 2 orang atau 3 orang, saudara lepaskan berkat, hanya katakan keluargamu diberkati Tuhan. Luar biasa. Haleluya. Banget kan ya saudara ya. Saudara lihat ya, waktu saudara masuk ke tempat ini nih ya, lihat tuh tanamannya begitu banyak ya, hijau-hijau semuanya, tapi bisa berbeda-beda ya. Luar biasa kan? Siapa yang ciptain? Tuhan. Tuhan kita itu bukan dia punya kreativitas, tapi dia itu kreatif. Apa yang dia katakan, dia think, dia pikir, dia apa, itu terjadi, saudara. Bumi dan segala isinya pun terjadi karena tahukah saudara, di bumi ini ada berapa jumlah orang yang ada? 5 miliar. 5 miliar, kata Bu Lesti. Ayo, yang di belakang, berapa orang? 8 miliar. Siapa lagi? Ayo. Bermultiplikasi kan saudara? Yang di sebelah sini, di belakang, ayo. Berapa? 8,5 Bu Mimi, ya. Sama yang cloning. Sama AI robot ya. Saudara benar, 8,2 miliar. Katakan wow. Tapi ya luar biasanya ya, 8,2 miliar orang mukanya bisa beda-beda ya. Coba saudara lihat kiri kanan saudara sama kan? Ayo lihat, coba lihat. Beri senyuman gitu ya. Semua beda-beda saudara. Saya punya anak kembar 3 aja, semuanya beda mukanya. Luar biasa banget. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang kreatif. Berarti DNA kreativitasnya Tuhan ada di kita. Jangan cuma bilang di kamu aja, saya juga ada, kita semua ya bilang saya kreatif. Wanita itu saya katakan begini, super kreatif. Ini ya Bu ya, bisa multitasking kan Bu, bisa sambil kerja, sambil bikin ibadah, victorious woman, langganan datang bisa layani. Ada oma-oma yang gendong anak segala ya, suaminya minta bikinin kopi, dia bikinin kopi begitu, terus sambil beres-beres kertas-kertas gitu di rumah. Hebat ya wanita ini. Sekali kamu wanita kan? Hebat saudara, ya luar biasa banget. Kalau pria itu ya bisa apa? Gak bisa apa? Gak bisa multitasking memang. Begitu kan? Kalau misalnya nih suami nonton bola begitu ya, terus kita ngomong begini, tapi paling iya di situ nggak tahu apa ya, apa bilangnya nggak pernah bilang, dibilanginnya harus berkali-kali begitu. Kalau wanita memang luar biasa. Jadi saudara ya, kalau di rumah, siapa di sini yang suka masak? Boleh angkat tangan. Banyak banget tuh, luar biasa victorious woman. Kalau misalnya nih di rumah lagi nggak ada makanan ya, anak saudara bilang, aduh, Mam, hari ini temenku habis main bola mau main ke rumah nih, mereka mau dinner di rumah. Saudara cek dong di rumah ya, di rumah ada apa? Nah, kita buka kulkas, terus sudah gitu kata Bu Hati, waduh,
Saya cuma ada nasi sama tempe. Nasi sama tempe bikin apa ya? Ya udah deh, kreatif. Oh, saya bikin tempe goreng, tempe bacem, tempe kolak kari, tempe rebus kali ya, tempe rica-rica, buah ke segala macam. Ya, kreatif banget. Itu wanita, saudara. Tuhan mau kita semua ingat tahu bahwa kita itu diciptakan dengan kreativitas. Jangan membatasi. Saya bacakan saja ya saudara ya. Firman Tuhan, kan harus ada firmannya. Satu Timotius 4 ayat 14, firman Tuhan bilang, jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu. 1 Timotius 4 ayat 14. Saudara mau catat dulu, nanti di rumah ditulis lagi supaya kalau saudara lagi nggak tahu ngapain atau apa, kebaca, jangan lalai. Tuhan bilang jangan lalai mempergunakan karunia yang telah diberikan kepadamu oleh penumpangan tangan, oleh nubuat, ya. Perhatikan semuanya itu. Jadi kita jangan lalai supaya kita hidup di dalamnya, di dalam karunia dan talenta yang Tuhan dah taruh, supaya ada kemajuanmu nyata bagi semua orang. Jadi kreativitas kita itu menjadi berkat buat banyak orang. Ya, saudara, itu Tuhan kita luar biasa. Mungkin saudara bilang begini loh, kreatif, saya nggak bisa apa-apa, saya ini nggak seperti dia. Saudara, saya mau bilang, kreatif itu bukan bakat, bukan bakat. Coba bilang sama saudara sebelahnya, kreatif itu bukan bakat. Saudara, mungkin saudara nggak sadar loh bahwa saudara adalah wanita-wanita yang kreatif. Apalagi di dalam keluarga, menghadapi suami, menghadapi anak-anak, cucu, segala macam ya. Coba saudara pikirkan ya, kalau misalnya kita mau menerima tantangan baru, terus kita termotivasi, ya, itu kreatif, saudara. Ada jiwa kreatifnya. Saudara suka melakukan hal-hal yang baru. Hari ini saya tuh ya di rumah ya, suami saya kadang-kadang besok paginya bangun tuh udah kaget. Kenapa kagetnya? Ruang tamunya saudara sudah berubah. Saya ubah tengah malam, pindahin sendiri ya Bu. Saya pindahin sofanya, saya pindahin begitu ya, karena saya pengen suasana baru seperti itu. Saudara, kalau saudara melakukan sesuatu karya dan saudara kayaknya, aduh, puji Tuhan saya masakannya diberkati, atau pekerjaan tangan saya bikin ini, saudara merasa puas, itu kreatif saudara. Karya saudara dipergunakan. Saya percaya nih, Sister Angel sama Brother Yoke bukan hanya melayani, mereka nyanyi tapi sukacita kan? Sukacita. Ada kreativitas karya-karya yang dilakukan. Kalau saudara punya usulan, ide-ide, itu berarti saudara kreatif. Bukankah kita para wanita selalu memberi usulan kepada suami? Suami memang kepala keluarga, tapi saudara kita lehernya. Ya. Kalau lehernya sakit, kepalanya juga susah untuk bergerak. Ya. Jadi belajar. Ya, orang kreatif suka terus belajar. Jangan berhenti belajar. Nah, bagaimana kita meningkatkan kreativitas? Gimana? Biasanya ya saudara ya, kita meningkatkan kreativitas. Misalnya kita jalan-jalan, lihat pemandangan, sambil lihat, terus saudara teringat, saya bisa bikin begini nih tamannya. Nah, itu udah kreativitas saudara. Terima kasih. Kita bisa melatihnya juga dengan apa? Yang setiap hari kita bisa lakukan. Kira-kira apa? Merenungkan firman Tuhan. Tahu nggak kenapa? Kenapa saudara? Waktu kita baca nih ayat firman Tuhan, kita renungkan, bukan baca aja ya. Baca aja nggak? Merenungkan. Kita kan ngobrol sama Tuhan. Tuhan, gimana ya? Ini firman-Nya dalam hidup saya saat ini, dalam keuangan saya ini berbicara apa ya? Saudara kan mulai mikir, itu sedang mengasah kreativitas saudara.
Karena itu firman Tuhan itu kita perlu renungkan. Jadi dibuka lapisannya. Itu kita tuh lagi berbicara kepada Tuhan. Itu meningkatkan kreativitas kita juga, saudara. Dengan musik, baca majalah-majalah ya. Mungkin yang saya itu masak terbatas, nggak seperti ibu-ibu yang luar biasa masaknya. Tapi ya jadi saya tahu bikin makanannya ya cuman ya yang itu aja lah, kurang lebih yang simple gitu. Tapi suatu waktu saya baca buku masak gitu tentang makanan gitu, ternyata saya lihat wah ternyata bisa juga ya buat begini, buat begitu. Jadi saudara mulai lakukan hal-hal yang baru. Kita sebagai wanita, kita perlu kreatif dan memberi dampak yang baik, yang positif. Nah sekarang saya mau tanya sama saudara, apakah di Alkitab mencatat wanita-wanita yang memberi usulan yang jelek? Ada nggak? Saya mau kasih tahu ya sama saudara ya. Saudara tercengang-cengang. Ada saudara? Ada. Coba ya, waktu Abraham ya, Tuhan janjikan, aku akan memberi keturunan kepadamu. Nunggu kan? Nunggunya lama nggak? Lama. Terus istrinya siapa namanya? Dia punya usulan kan? Kreatif. Luar biasa. Apa usulannya, Bu? Menghampiri hambanya yang namanya Hagar, ya. Maria dong punya anak gitu ya. Menghampiri ini kreativitas yang salah, usulan yang salah, saudara. Memang Abraham dia hampiri hambanya si Hagar. Ini mau-mauannya aja lagi si suaminya dengerin. Iya kan? Benar kan, Bu? Hagar itu orang Mesir cantiknya. Hidungnya kan juga. Hidungnya semua. Putih ya. Rambutnya tebal, bulus ya, Bu ya. Hagar itu luar biasa. Si masih muda. Sarah juga cantik. Tapi sudah berumur, sudah lewat. Iya, jadi saudara kita juga harus berhati-hati. Jangan kasih usulan yang ngaco-ngaco. Ya, kreatif boleh kreatif, jangan seperti Sarah seperti ini. Akhirnya si Hagar punya anak namanya Ismail. Tapi ibu di sini luar biasa. Tapi habis itu si Hagar tidak mau lagi mendengar nyonyanya. Tentu Sarah jadi marah. Sarah marah, si Hagar diusir. Sampai sekarang keturunan Ishak dan Ismail sampai sekarang masih aja ribut dulu ya nggak selesai karena ada usulan dari sang istri yang ngaco. Jadi kita hati-hati. Saudara pernah dengar lagi seorang wanita yang bernama Isabel pernah dengar? Yes, Buli langsung iya. Saudara, ceritanya waktu itu suaminya sudah menjadi Raja Ahab. Raja ini pengen beli suatu kebun. Terus dia datengin, aku pengen beli kebunnya, kebun Living Spring waternya bagus banget. Terus ternyata si Pak Nabotnya bukan Pak Hadi, bukan. Pak Nabotnya bilang, oh no, tidak bisa begitu. Istrinya Isabel, dia pikir kurang ajar nih, nggak mau kasih jual suamiku nih raja, begitu ya.
Saudara, akhirnya singkat cerita, dia bisik-bisik ke suaminya kan. Orang kreatif sih, istri yang kreatif. Dia bilang, kamu ya. Dia bilang, bukankah engkau sekarang ini adalah raja yang penuh kuasa atas Israel? Ayo kamu bangun, bergembiralah. Aku akan memberikan kebun itu kepadamu. Bilang begitu saudara. Tapi saking kreatifnya, si Isabel bukan hanya bilang begitu, dia bikin rencana jahat. Dia bilang, dia tulis surat nih kepada banyak pemimpin-pemimpin atas nama suaminya. Dia tulis di surat itu, dia bilang, maklumkan, suruh Nabot yang punya kebun itu duduk paling depan di antara rakyat-rakyat. Suruh 2 orang dursila, ya, orang yang jahat, orang kayak gitu, datang ke sana bikin ribut. Bilang 2 orang itu harus menunjuk ya bahwa Nabot ini telah melakukan kejahatan. Nabot ini sudah mengutuk Allah dan raja, dan suruh si Nabot bawa keluar, biar Nabot dilemparin batu sampai mati. Jahat sekali. Kita kalau nggak menaklukkan kreativitas kita kepada takut akan Tuhan, kreativitas kita bisa berdampak sesuatu yang jahat, yang negatif. Dan itu terjadi. Nabot mati, saudara. Sebenarnya sebagai seorang raja, apa artinya sih kebun begitu? Ya udah gede ya ini ya. Raja itu satu negara juga punya, tapi karena greedy, serakah, mau ini, mau itu, mau ini, nggak bisa menaklukkan, akhirnya menjadi sesuatu yang jahat, saudara. Istri, biarlah kita menjadi orang-orang yang kreatif, yang memberi ide-ide yang baik, yang berguna, yang berdampak, dan yang memuliakan Tuhan. Lalu siapa sekarang yang kira-kira kreatif di hadapan Tuhan? Esther, pernah dengar Esther? Esther ya, dia itu anak yatim ya. Lalu suatu saat dia dipilih sebagai permaisuri raja. Dia melakukan apa yang harus dia lakukan. Tapi bangsa itu, waktu itu ada panglima yang bernama siapa? Haman, ya, mau membunuh seluruh bangsa Israel. Nah, omnya si Esther yang bernama Mordekai datengin, suruh orang datang kepada Esther, bilang, ini gimana nih, bangsa kita mau dihabiskan. Esther berdoa. Esther dapat, oh saya harus doa dan puasa, tapi bukan saya sendiri, ayo bersama-sama. Saudara, saya mau kasih tahu, kemarin itu luar biasa banget ya, di doa puasa Esther 3 hari. Saudara kalau belum pernah, ayo ke sana. Dan saya mengucap syukur untuk para pendoa dari Victorious Family yang selalu all out di doa puasa, mendoakan gereja, mendoakan kita semua. Yuk beri tepuk tangan, saudara. Thank you, laskar-laskar Kristus yang all out. Ya, Tuhan yang memberkati berlimpah-limpah. Apa yang terjadi, saudara? Esther, waktu dia minta bangsanya berdoa, berpuasa 3 hari. Makanya doa yang Pak Gembala lakukan, doa dan puasa 3 hari, namanya dibilang doa puasa Esther. Ya, karena 3 hari. Saudara, akhirnya singkat cerita bangsa itu terselamatkan. Ada cara-cara Tuhan. Nanti saudara baca ya di kitab Esther. Seorang wanita yang punya ide, mengatakan, berani menyatakan karena memuliakan Tuhan. Orang yang kreatif berani menyatakan bukan untuk kepentingan sendiri, tapi untuk kerajaan Allah. Kita lihat lagi seorang hamba Tuhan di Alkitab yang bernama Ruth. Dia itu ibu mertuanya namanya Naomi. Naomi itu pergi ke suatu tempat di mana tempat itu, negara itu adalah tempat menyembah berhala.
Dia sama suaminya, kedua anak laki-lakinya ke sana karena bangsanya saat itu ada dalam masa kelaparan. Jadi berangkat ke sana, tetapi di perantauan suaminya meninggal, dua anak lakinya udah menikah, tapi dua-dua anaknya meninggal juga. Mantunya bernama Orpa dan Ruth. Karena mereka meninggal tidak ada apa-apa, nggak punya apa-apa, benar-benar miskin banget. Akhirnya Naomi bilang, saya belum punya apa-apa, saya baliklah ke tempat saya, ke kampung saya. Dia balik. Orpa pulang ke rumah orang tuanya atau ke kampungnya, tapi Ruth tetap mengikuti Naomi. Dia bilang, saya akan tetap bersama engkau karena bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku. Dia mau menyembah Allahnya Naomi. Dan waktu dia pulang ke tempatnya Naomi, si Ruth ini sebagai wanita kreatif, dia nggak nunggu-nunggu di rumah aja. Dia bekerja, saudara. Dia melakukan sesuatu, dia tetap berkarya. Walaupun kehidupannya sangat terbatas, tapi ingat, Tuhan kita tidak terbatas. Tuhan Yesus tidak terbatas. Waktu Ruth sedang bekerja di ladang yang besar, tiba-tiba pemilik ladang itu yang bernama Boas, Tuhan bisa buat mata Boas, ini kan banyak banget ya yang kerja di ladang yang besar. Tuhan bisa lihat, touch Boas eyes untuk melihat Ruth. Dan dia bertanya, itu siapa ya yang kerja di ladang saya? Akhirnya singkat cerita, dengan cara Tuhan berperkara, saudara, Ruth akhirnya menjadi istri daripada Boas. Bukankah itu berkat Tuhan? Karena ada wanita yang tetap kreatif, berkarya, berdampak. Jangan membatasi kehidupan kita. Lakukan yang terbaik, hati yang tulus, jujur, saudara. Nanti Tuhan yang berperkara. Terakhir, siapa lagi? Ibu Yesus yang bernama Maria. Dia wanita yang kreatif. Ingat, saudara, waktu Ibu Maria dengan Yesus diundang ke pesta pernikahan di Kana, terus apa yang terjadi? Anggurnya habis. Siapa yang samperin Yesus? Maria, ibunya. Dia bilang, Yesus, tolong dong, kasihan ini orang-orang, anggurnya udah habis. Yesus bilang apa? Waktuku belum tiba. Tapi karena seorang wanita yang tahu tujuan hidupnya, dia tetap katakan dengan sopan kepada Yesus. Dia percaya Yesus akan melakukan yang baik dan benar. Dan akhirnya walaupun waktunya Yesus belum tiba, Yesus tetap melakukan. Karena ada seorang wanita yang takut Tuhan, yang kreatif. Jadi hari ini biarlah kita semua, saudara, mengingat bahwa apa yang kita lakukan senantiasa biarlah memuliakan Tuhan. Tetap berkarya, tetap penuh ucapan syukur, sukacita, saudara. Tetap melakukan yang baik, ya. Waktu saudara berdoa, tetap berdoa, lihat fokus kepada Tuhan. Perkataan saudara juga perkataan kreatif. Kalau seseorang sudah berkata, aku saya sepertinya tidak bisa, saya nggak enak nih, begitu. Saudara yang sebagai anak Tuhan, beri semangat. Perkataan kita perkataan kreatif, yang positif, yang takut Tuhan. Dalam perjalanan ke sini, baru pagi ini nih, baru pagi ini juga, saya terima telepon dari teman saya di UK jam 2 pagi. Dia langsung, sis, dia bilang, tahu nggak apa yang terjadi? Saya sempat kaget, kenapa ya? Dia bilang, thank you, dia bilang terima kasih. Saya langsung tahu kenapa dia bilang terima kasih. Karena begini, 2 minggu yang lalu, saya tahu dia ini sedang berdoa, ya, berdoa untuk anaknya lah, kurang lebih begitu. Lalu 2 minggu yang lalu, saya balik sudah 2 minggu. Sebelum saya balik lah, sekitar 2 minggu lebih. Saya tanya kepada dia, karena dia ini sedang mengurus izin tinggal untuk anaknya di UK.
Biasanya mengurus izin tinggal itu 3 bulan, 4 bulan keluar prosesnya. Ya kan, bukan izin tinggal hanya untuk sementara waktu. Tapi udah nunggu 6 bulan belum dapat. Nah, waktu saya tanya sebelum saya datang ke sini, saya bilang, udah berapa lama kamu dalam proses ini? Dia bilang dalam 8 bulan. Udah 8 bulan belum keluar. Dia udah give up. Saya cuma tanya, kamu berdoanya bagaimana? Saya udah berserah, pokoknya saya berserah sama Tuhan. Tapi waktu dia ngomong begitu, apa yang saya dapatkan berbeda. Saya bilang, yuk kita berdoa. Saya mintalah maka akan diberi. Minta, ya, bukan hanya berserah. Ada bagian kita harus melakukannya. Lalu kita berdoa, minta kepada Tuhan. Minta itu sebelum saya berangkat ke sini. Tadi jam 2 pagi, dia baru setengah jam sebelumnya 1.30 dia bilang dia terima email dari government kalau anak dia mendapat izin tinggal. Berkemudian kepada Tuhan. Saya seringkali mungkin anak-anak sudah bilang, mami, nggak mungkin. Saudara sebagai seorang ibu bisa kita punya tekanan. Kalau suatu saudara lagi down, lagi kelihatannya bagaimana, saudara sebagai the cheerleader yang pertama yang memberi semangat kepada suami. Dan jangan lupa memberi semangat kepada diri kita sendiri juga. Kalau kita loyo-loyo kita nggak bisa gitu. Bagaimana kita memberi semangat dalam diri kita sendiri? Ingat kebaikan Tuhan, ingat janji-janji Tuhan yang sudah terjadi dalam hidup. Jangan lupakan Tuhan. Bila saya selalu ingat Tuhan. Saya selalu haleluya, kemuliaan kepada Tuhan. Closing the ayat firman yang terakhir, Titus 2 ayat 7. Dengarkan baik-baik. Firman Tuhan katakan, jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran, dalam perbuatanmu, dalam perkataan, jujur, sungguh-sungguh, punya hati tulus kepada Tuhan. Berbuatlah yang baik. Waktu saudara berbuat baik kepada orang, dengar baik-baik ya, Victorious Woman. Kita jangan, misalnya orang itu jahat atau apa, saya itu udah berbuat baik sama dia. Stop. Kalau saudara tahu saudara sudah melakukan kebaikan, biarlah Tuhan yang membalas saudara. Karena waktu manusia membalas itu cuma terbatas, tapi waktu Tuhan membalas tidak terbatas. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Saya akan tutup dengan 3 pertanyaan kepada 3 orang ibu. Saya mau tanya ke Pastor Linda di sini ya. Saya melihat ini Pastor Linda punya cucu ada berapa? Ada 5 ya, 5 cucu. Dalam pelayanan, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang ibu mertua, cucu 5. Pelayanan jalan terus. Saya mau tanya, Mas Lina boleh berdiri supaya yang lain teman-teman bisa lihat. Bagaimana membagi waktu dalam keluarga, dalam pelayanan, sehingga anak-anak, cucu tidak merasa jauh nih sama oma saya, ya. Tapi pelayanan bisa tetap jalan terus. Boleh kasih mungkin tips atau apa yang dilakukan lah. Dan saya percaya ada bagian-bagian yang menjadi inspirasi bagi kehidupan kita. Oke, puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau bicara mengenai keluarga ya, saya sungguh kagum ya. Air mata tuh terus mengalir gitu. Bagaimana Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan saya. Ya, saya bertanya dari Pastor Monik, bagaimana untuk mengatur ya. Memang secara manusia tidak gampang. Pasti ada harga yang harus kita bayar ya. Karena saya dari pertamanya itu keluarga saya itu keluarga yang bukan mulus-mulus saja gitu. Keluarga yang ditempa oleh badai yang besar gitu. Ditempa oleh badai yang besar, tapi di balik badai itu saya melihat bagaimana rencana Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Nah, saya meresponi Tuhan itu
pertama-tama yang menjama itu saya, gitu. Yang memanggil pertama itu saya. Dan keluarga ini, rumah tangga ini masih ya diterpa oleh badai melalui ya kepala keluarga. Melalui kepala keluarga, anak-anak masih kecil-kecil. Ya tunggu ya, boleh dikatakan nggak keluarga yang jauh lah yang dari kebenaran firman Tuhan. Tapi Tuhan begitu baik. Karena di balik badai itu kita lihat ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Dan ketika saya merespon itu, Tuhan terlebih dahulu melawat saya merespon. Saya merespon walaupun air mata terus mengalir karena badai ini belum berlalu, tapi tetap saya respon dan saya excited tuh di dalam Tuhan. Saya menggebu-gebu di dalam Tuhan. Ketika saya menggebu-gebu di dalam Tuhan, saya nggak mau lagi memandang bahwa badai ini, tapi saya memandang kepada Tuhan dan saya melihat terus Tuhan semakin nyatakan kuasanya dan saya boleh melihat jawaban-jawaban doa dalam kehidupan saya. Dan ketika saya melayani Tuhan, banyak nih tantangan lagi dari nih yang membuat masalah, yaitu suami gitu. Nah, dia yang seharusnya yang bertobat, yang menjadi imam, nah dia malah menyerang balik. Loh, saya melayani sampai dia katakan, apa kamu pergi meninggalkan rumah? Bagaimana ini? Semua kamu lakukan, kamu nggak di rumah katanya. Padahal saya ketika meninggalkan rumah, saya tetap membereskan ini rumah. Nggak pernah saya menelantarkan anak-anak juga tidak saya telantarkan. Sampai ketika saya melayani orang sakit, ketika saya pulang, dia berkata, udah pulang tuh dukun, udah dukun, doain orang udah pulang. Nah, terus serangan. Tapi saya nggak pernah mau menyerah, tetap saya lakukan sampai Tuhan Yesus tangkap dia, sampai Tuhan Yesus tangkap dia dan dia memberikan dirinya kepada Tuhan. Dia jadi dukun, dan dia boleh melihat apa yang saya lakukan dan anak-anak juga boleh melihat apa yang saya lakukan dan sampai detik ini. Saya melihat bukan hanya saya, suami dan anak-anak, tapi mantu, cucu. Amin. Amin. Ya benar. Saya melihat kehidupan Bu Linda waktu tetap gigih di dalam Tuhan. Tuhan yang Pak Linda nggak bisa ubah suami, kita nggak bisa ubah suami, tapi kitanya dulu. Kitanya jalan dulu. Kita harus jadi teladan, hidupnya menjadi teladan. Sehingga waktu Tuhan berperkara, jamah suaminya, anak-anaknya udah melihat seperti Ruth, melihat Naomi, anak-anaknya melihat apa yang ibunya takut, memenangkan suaminya bisa bertobat kepada Tuhan. Karena ada seorang wanita yang tidak pernah give up. Yes, kita nggak boleh give up. Nah, sampai saat ini saya terus memberikan teladan iman itu kepada, bukan hanya kepada anak-anak saya, maaf, ini anak saya yang paling kecil ada ikut di menopang pelayanan saya. Nah, terus saya dia bukannya maksudnya dia nggak bekerja, dia bekerja, tapi itulah kita harus bisa memanage ya mana yang terutama di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, apapun itu, semua Tuhan bisa bereskan. Karena kita tahu waktu kita juga itu milik Tuhan. Ya, bahkan nafas hidup kita juga milik Tuhan. Saya juga ketika pergi ke sini, suami saya sudah tahu. Padahal dia sudah merencanakan hari-harinya ada agenda untuk dia pertemuan, gitu kan. Tapi dia kemarin saya dengar dia telepon sama temannya, hari ini dia ada jadi. Saya bilang, Pin, saya mau pelayanan. Oh iya, dia bilang sama teman, ada istri saya mau pelayanan hari Rabu. Saya nggak bisa, kita ganti agenda menjadi Kamis ya. Nah, wah luar biasa kan. Nah, dia apa? Padahal kami
kerjasama. Kan ada cucu saya yang masih umur 2 tahun, Mercy gitu. Papa mamanya kerja. Nah, dia kalau pergi kerja itu dia titipkan bersama mbaknya, susternya ke rumah. Dan itu juga kami nggak mau meninggalkan begitu saja. Dan pak saya juga ada 2 di rumah. Tapi kami nggak mau. Kami tetap mau dampingin ini anak. Bukan di tangan pembantu, bukan di tangan mbak atau suster. Walaupun dia membantu, kami tetap mendampingi supaya ada ikatan kasih, ya. Nah, suami saya mau, oh kamu ya nanti yang mendampingi. Oke. Nah dia di rumah, dia di rumah menjaga. Nah dia juga melihat, mantu saya juga melihat, cucu-cucu saya dari kecil, saya sudah wariskan teladan iman bagi mereka. Cucu-cucu saya dari kecil udah saya ajarin berdoa, sudah ajarin berdoa. Dan sampai sekarang setiap malam saya mengajar mereka tentang firman Tuhan. Cucu saya ada 3 di Kalimantan, di Banjarmasin. Itu juga sudah luar biasa pertumbuhan imannya. Saya yang ajarin dari kecil bagaimana berdoa, bagaimana mengajar Alkitab, membaca Alkitab. Nah, terus mereka yang ngajarin hukumannya. Sampai mereka doa Bapak kami hafal. Setiap malam berdoa itu ganti-gantian. Berdoa nih kakak adik ini berdoa ganti-gantian. Dan ditutup dengan doa Bapak kami. Luar biasa. Tiap malam sebelum jam 9 mereka mau tidur, mereka baca firman Tuhan. Dan baca firman Tuhan, dia video call saya. Dia panggil saya Meme. Meme, tolong artikan ini apa arti Alkitab ini. Dan mereka mendengar. Saya memuridkan mereka tiap malam. Anak saya tahu. Maka mereka membilang saya pendeta malam. Pendeta malam. Saya memuridkan mereka karena kecanggihan teknologi sekarang. Amin. Ya, mereka itu. Dan anak saya Mercy, setiap pagi saya ajarkan itu untuk makan berdoa, lipat tangan berdoa dari 0. Ya, dari 0 saya tetap lipang tangan mendoakan mereka. Saya tetap mewariskan iman, mewariskan teladan bagi dia. Dan setiap papanya berangkat, saya katakan selamat bekerja papa, mama. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dia sudah bilang seperti itu. Jadi saya mau menjadi seperti yang di Alkitab 1 Timotius 5. Bagaimana Nenek Lois, Ibu Eneke yang memberikan teladan iman kepada Timotius. Nah, itu yang mau saya terapkan kepada keturunan saya. Ya, berikan dorongan kepada Tuhan. Jadi tentang waktu itu kita yang bisa mengatur. Ya, kita yang bisa mengatur. Karena kita tahu kalau Tuhan masih berikan kita kesempatan, waktu itu mari kita pergunakan dengan baik. Ya, tidak ada yang suka. Anak saya sampai udah besar seperti ini, kalau mau berangkat kerja, dia tidak mau berangkat kerja sebelum dia kasih kepalanya kepada saya untuk memberkati dia. Ini Agung, berdiri Agung. Tuhan memberkati engkau, memberikan engkau hikmat, memberikan engkau untuk memberkati kecerdasan, kepintaran, roh yang luar biasa. Saya berkatakan terus kepada dia. Ketiga anak-anak saya terus saya kopangkan tangan. Sebelum berangkat kerja dia tidak mau pergi, dia datang kepada saya untuk jadi Bapak dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, saya mau tetap menjadi teladan. Kita para ibu-ibu mendengar ini kita terinspirasi. Tidak pernah ada kata terlambat, ya. Tidak pernah ada kata terlambat. Mulai terapkan di dalam. Kalau misalnya Roh Kudus saat ini mengingatkan, mari kita lakukan. Saya akan bertanya kepada Ibu Lenti. Pastor Lenti, bagaimana dalam saya melihat pelayanan Bu Lenti mendukung Pastor Yogi juga ya, dan menyemangati para wanita-wanita, khususnya ya wanita-wanita yang mungkin udah berumur atau apa, bagaimana untuk tetap semangat. Itu berarti untuk menyemangati harus semangat dulu kan ya. Ya boleh bagikan dalam waktu singkat saja 5 silakan. Ya, kebetulan saya juga mendapatkan saudara-saudara seiman yang semangat semua. Puji Tuhan, saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya tidak bisa semangat sendiri kalau tidak ada yang respons ya. Kalau sendiri lama-lama juga saya mati ya. Maksudnya semangatnya mati. Tapi puji Tuhan buat teman-teman yang ada di Kelapa Gading itu semua semangat. Kita seperti saudara-saudara. Dan kita dalam kasih Tuhan.
Ya, dan setiap hari saya ingatkan supaya kita sendiri kuat jangan bergantung sama orang. Saya juga melihat teladan dari Ibu Malasari. Aduh, saya juga kalau tua mau seperti itu, nggak mau tergantung sama anak, tidak mau ayo tunggu, akhirnya kita jadi membebani anak. Jangan, anak punya kesibukan masing-masing, mereka juga punya keluarga, mereka harus bekerja ya, jadi kita jangan mengganggu hidup mereka. Kalau bisa kita mandiri, harus bisa bisa ngurus diri sendiri. Jangan sampai kita jalan pun harus dibantu orang, ya. Jadi kita sendiri harus berusaha cari deh. Seperti kemarin kita baru ada seminar kesehatan yang mengenali gejala kanker bagaimana. Saya baru juga kasih tahu anak-anak saya, wah 1 hari harus ganti celana dalam itu minimal 3 kali sehari ya. Minimal 3 kali, harusnya 5 kali. Coba bayangin kalau ke kantor masa terus-terusan kan. Ya, untuk supaya menghindari kanker cervix ya. Saya kasih tahu anak saya kebetulan perempuan ya. Tapi kalau kita yang sudah menopause ya bisa lah 3 kali, 2 kali. Tapi biasanya kita mandi 2 kali ya, 2 kali ganti baju. Kalau di kantor namun ini ada celana dalam ya. Tapi ini diajarin kalau dia ventilator boleh. Iya, jadi dia nggak boleh juga. Jadi kita banyak anak-anak remaja itu kan kalau masih menstruasi mereka suka ada keputihan jadi harus sering ganti celana. Dan kita pun ya sudah tua-tua bukan dia jaga fisik tapi jaga ini otak juga ya. Jangan sampai kita demensia ke pasar nanti nggak bisa pulang. Ya, jangan. Yang kita tuh kalau sudah tua sudah mulai tulang ya gampang jatuh langsung patah ya rapuh. Terus ini pinggang ya ini di saraf belakang ini suka berdetik ya. Jangan sampai jadi mesti stretching juga ya. Saya dulu waktu hamil juga pernah saya nggak bisa jalan ya. Mungkin ya juga nggak olahraga sih, terus tiba-tiba nggak bisa jalan dari kamar mandi keluar ke tempat tidurnya nggak bisa jalan, harus diangkat sama suami. Benar-benar sakitnya luar biasa. Dan saya pernah lihat setelah itu saya takut banget kalau ini harus sering berenang, stretching dan jaga yang terutama yang gigi kita ya yang suka copot harus kumpul garam, usahakan lah dokter gigi karang gigi jangan sampai tua pun jangan sampai gigi kita jadi gigi palsu semua. Nggak enak, gigi palsu itu nggak enak ketemunya, lebih enak gigi asli ya semua yang asli jadi bagus ya. Jadi kita pun ini harus kumpul sama komunitas itu utama. Jangan sampai kesepian di rumah membiarkan diri larut di dalam masalah ya. Jangan sampai di setiap rumah tangga mesti ada masalah, tidak mungkin tidak. Masalah anak lah, masalah keuangan lah, masalah suami lah, pasti ada masalah. Tapi kalau kita kamu sendiri kita tidak mampu, makanya perlu kita kumpul sama teman-teman supaya semangat sukacita awet muda. Amin. Ini saya lihat ya, bulan ini luar biasa. Dia semangat main badminton, dia masih main badminton, jalan. Saudara, mungkin kita nggak bisa main badminton, tapi kita bisa jalan. Ya jalan itu bagus. Jangan salah satu pembunuh yang tertinggi adalah duduk saja. Duduk saja itu tidak baik. Coba bilang ke sebelahnya, kamu jangan duduk aja. Harus gerak, tadi seperti yang Ibu Leti katakan, bahwa kita harus punya komunitas yang sehat. Harus. Ya, kalau saudara lihat teman saudara belum berkomunitas, ayo ajak ke Victorious Woman. Ya, ajak saudara. Harus ada komunitas yang sehat. Itu harus. Pertanyaan yang terakhir saya tanyakan kepada Bapak Solidia. Bagaimana saya melihat
kehidupan Pastor Lydia ini berdagang, ya, usaha di Stanexuan, usaha di Living Water ini, terus belum ngurusin banyak pengerja-pengerja yang ada, tapi pelayanan tetap jalan terus. Bagaimana dalam kesibukan yang ada gitu, karena saya kemarin sempat mampir, lihat masih sama teman-temannya ramai, bagaimana supaya kita bisa tetap terkoneksi dengan teman-temannya yang lintas agama juga loh, bukan yang ada komunitas begini, tapi ada komunitas yang lintas agama. Tip apa yang bisa dibagikan kepada kita? Shalom wanita-wanita yang baik. Shalom. Ya. Kita harus tetap punya komunitas. Amin. Ya. Di antaranya ini teman saya satu, kemarin ada. Nah itu dia. Ini teman saya dari SD. Waduh. Ya. Dari SD sampai sekarang. Ya. Jadi dia tahu bagaimana kita berkomunitas sehat dan grup. Di antara teman-teman dari SD sampai sekarang kita masih tetap sama-sama saling komunikasi. Komunikasi, saudara. Ya, saling komunikasi itu dalam WA group itu bisa dari jam 4 pagi sampai jam 12 malam. Itu selalu ada aja yang dikomunikasikan. Ada macam-macam lah, pokoknya kita ketinggalan berita dengan yang lain-lainnya. Mantap kan? Nah itu karena ikut. Dengar ya, supaya salah satu cara supaya nggak dia jadi pikun berkomunitas. Sekarang udah zaman gadget, di dalam WhatsApp group juga komunitas dengan komunitas yang baik, ngomongnya yang baik. Ngomongnya yang baik, ya kan? Saling menguatkan, saling mendukung. Seperti kemarin ke teman saya begini komentarnya gini. Gua makin sebel sama suami gua. Makin sebel sama suami gua, makin tua makin cerewet. Bener gak ya ibu? Tapi bukan saya kan. Nah itu saya salah satu komunitas saya juga ibu-ibu, ibu-ibu sekolah minggu, anak-anaknya sekolah minggu. Nah ibu-ibunya tuh kita sharing, kan? Nah ini ibu-ibu ini kan masih muda, ya kan? Nah bagaimana kita bisa masuk di dalam dunia mereka yang masih muda seperti itu kan? Nah mungkin kan ada yang kadang-kadang lagi ribut sama suami, ya kan? Ada yang lagi stres, ada yang sampai jengkel mungkin sama anak, ya kan? Seperti itu. Nah di dalam komunitas itu kita saling sharing, ya kan? Bukannya saya jadi mama yang nasihatin, bukan. Mereka harus tentukan sendiri. Keputusan mereka ada di tangan mereka sendiri, ya kan? Keputusan kita hari ini menentukan masa depan. Ya. Ya, benar kan? Nah, jadi keputusannya bukan dari gembala, bukan dari kita sendiri. Kita yang harus menentukan apa yang harus kita lakukan. Bagaimana menghadapi suami yang menjengkelkan. Nah, kita nanti ya tanggal 20 ya, terus ada yang begitu yang bisa membuat hubungan suami istri langgeng, bahagia sampai anak cucu. Ingat 20 November Victorious Woman online di Zoom. Jangan tidak ikut, coba boleh saudara ikut ya. Di antaranya salah satu nih, kemarin saya masih bisa komunikasi, bisa kumpul-kumpul sama teman-teman saya. Suami saya di sini kemarin, dia beresin semua di sini. Tuh kan, ada kerjasama. Itu pentingnya kerjasama suami istri. Harus hati. Amin. Iya. Kerjasama seperti itu harus ada kesehatian gitu kan. Jadi kemarin teman-teman saya juga tanya, mana Pak Hadi? Saya bilang lagi di spring, besok ada acara. Jadi dia yang kerja gitu. Begitu pun juga dalam rumah tangga saya gitu kan. Nah kalau kita misalkan lagi sibuk, apalagi saya kalau di Australia ya, semua kan mesti kerjain sendiri, nggak ada asisten rumah tangga, ya kan? Nah jadi kita gantian nih, saya masak, saya beres-beres,
suami saya cuci. Cuci perabotan semuanya gitu kan. Udah kamu mandi, udah saya cuci perabotan. Tuh kan ada kerjasama. Itu kan rukun. Tuh kan harus saling menolong. Jadi seperti itulah. Harus ada prinsipnya. Jangan hanya lihat kekurangan suami, tapi lihat kelebihan dia. Kalau kita melihat semua kekurangan, kita tidak akan puas. Jangan selalu negatif dari kita. Tapi kalau kita lihat suami kita berbuat sesuatu yang kecil saja, say thank you. Puji. Suami juga perlu pujian, ibu. Jangan lupa memuji suami ya. Tapi suami sendiri, bukan suami orang. Nah itu dia. Jangan kita memuji suami orang ya. Jangan kita yang puji tetangga. Jadi pujian suami Anda sendiri, jangan memuji suami orang lain. Nanti dia jadi cemburu, ya kan? Jadi kita dari uni akhirnya jadi LDK. Ya, jadi begitu ibu-ibu kalau reuni ingat ya jangan CLBK ya. Kita maunya bersemi aku. Iya. Jangan. Oh iya. Jadi kalau reuni. Jangan Saya reuni selalu berdua dengan Hadi. Baik Hadi juga di grup dia juga selalu ajak saya. Oh, that's good thing. Kalau mau reuni, daripada nanti cinta lama, cinta monyet bersemi kembali, datanglah dengan suamimu, datanglah dengan istrimu, kalau pada suami. Jadi kita kan sama-sama kenal dengan suami kita juga kenal dengan teman-teman kita. Jadi kita memilih teman tidak ada, kita bisa lihat teman yang baik dan tidak baik, ya kan seperti itu. Nah itu, dan nanti dengerin ya tanggal 20 November promosi. Jadi kita diberkati dengan tip-tip yang luar biasa. Biarlah kita menjadi wanita seperti firman Tuhan katakan. Demikian juga perempuan-perempuan yang kuat bukan berarti dalam umur, tapi lebih senior. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Berarti orang-orang yang takut Tuhan, ya. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur. Pikir, oh saya enggak. Oh jangan mabuk-mabukan, mabuk shopping, mabuk makan, itu jangan belajar. Tapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Ya. Ingat dong, victorious woman, hidup kita, hidup saudara dan hidup saya, kita semua adalah teladan. Dimulai di keluarga masing-masing. Ya, jangan itu nanti di luar ini tapi di rumahnya berantakan. Mulai dari rumah. Ya, kita ada sukacita. Jadi Angel akan membawa kita bersukacita, tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Mari saya ajak saudara semua untuk bangkit berdiri, mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, Engkau baik banget Tuhan. Engkau yang menciptakan kami, keadaan kami Engkau ciptakan begitu baik dengan purpose, dengan tujuan ilahi. Biarlah pada hari ini kami telah diberkati luar biasa Tuhan. Kami tahu kami adalah wanita-wanita yang membawa dampak, yang menjadi memberi inspirasi. Tuhan pakai hidup kami lebih lagi hari-hari ini. Biarlah setiap kami boleh menjadi teladan dalam rumah keluarga kami. Kalau ada suami yang belum bertobat, mereka boleh melihat kesalehan dari kehidupan para istri-istri, sehingga mereka melihat Yesus ada dalam kami. Dan Tuhan kami percaya, waktu kami melakukan kebenaran, walaupun seringkali dengan air mata, Tuhan Kau memperhitungkannya. Kau yang menjamah suami-suami kami yang belum bertobat, kami percaya. Dengan doa kami meminta
mereka bertobat, mereka terima Yesus. Sehingga kami boleh menjadi pasangan-pasangan, atau kalau kami sudah sendiri, beri kekuatan pengurapan khusus sehingga anak, mantu, cucu, cicit kami boleh menerima warisan iman dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus tolong kami, bantu kami, urapi kami, tuntun kami, supaya kami boleh selalu ada di jalan-jalan kita, dan kami boleh senantiasa bersuka cita dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Jangan dulu ya Bu, kita sama-sama menari buat Tuhan. Masih semangat semuanya? Masih semangat semuanya? Masih semangat semuanya? Yesus yang kita
Oke. Kita akan tutup dalam doa berkat Ibu ya. Oh, oke, persembahan. Saya persilakan Ibu. Shalom. Oh, persembahan kita ya. Luar biasa. Luar biasa juga dari kesaksiannya yang kita boleh dengar. Dan tadi manapun kita berada, bagi dampak dari keluarga, bagi lingkungan, dan juga ya. Mari kita mungkin ini waktunya udah siang ya, udah lapar, Ibu. Udah jam 12 ya, jam 12 ya, udah jam 12 pas. Waktunya makan siang. Mari kita satukan di dalam doa. Terima kasih Bapak, Kau sungguh baik, sangat baik dan amat baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan kebersamaan kami pada siang hari ini. Tuhan memberkati ibu-ibu yang ada di sini. Berkat kasih sukacita melimpah. Dalam kebersamaan ini Bapak, kami boleh bawa untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman Allah yang kami boleh dengar tadi. Dalam setiap firman ini Bapak boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Begitu juga untuk testimoni yang boleh menjadi saluran berkat buat kami pada siang hari ini. Tuhan memberkati setiap pelayanannya, keluarganya, dimanapun hamba ini berada, biarlah dia boleh menjadi berkat bagi kemuliaan. Banyak ibu-ibu yang dikuatkan, banyak ibu-ibu yang diberkati. Terima kasih juga untuk kesaksian yang kami boleh dengarkan Bapak. Sungguh luar biasa buat kami yang ada di sini. Tuhan Yesus, terima kasih juga. Kami sebentar akan memberikan persembahan. Dalam persembahan ini Tuhan memberkati sehingga boleh dipakai untuk kegiatan Victorious Woman Tuhan. Terima kasih, berkati ibu-ibu sebentar yang akan memberi. Berkat kasih sukacita Allah melimpah buat semuanya. Inilah doa sembah syukur kami Bapak. Kembali nanti kami akan serahkan acara selanjutnya ke dalam tangan. Yang pasti kami pulang akan membawa berkat sukacita kemenangan di dalam kasih Yesus. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari sama-sama sambil bertahan. Membuat engkau menjadi alat Tuhan yang lebih tajam di hari-hari akhir ini. Dan Tuhan memberkati pernikahanmu,
Engkau yang mempunyai anak, mantu, cucu, cicit, Engkau akan menjadi teladan yang mewariskan iman Kristus kepada keluarga besar. Dan Tuhan memberkati keuanganmu, Tuhan memberkati rencana-rencanamu. Ada kekuatan, ada hikmat, ada kreativitas, ada kemampuan yang membuat saudara menjadi berkat buat banyak jiwa-jiwa dan memuliakan Tuhan senantiasa. Terimalah berkat daripada Tuhan, damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan anugerah melalui anaknya itu dalam Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus yang senantiasa menolong, menghibur, mengurapi, menuntun, memimpin kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya telah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Oke, kita foto bersama terlebih dahulu. Mari ibu-ibu semuanya kita maju. Di mana ya fotonya ya? Doa makan aja sekalian ya. Oke, kita makan dulu. Siapa yang doa? Ibu Stella boleh berdoa buat kita. Foto baru makan ya. Foto bersama baru makan.